Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi teman-teman bersama Abang. Kita lanjutkan materi kita mengenai eh, pemrograman Java. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi yaitu NetBeans IDE versi 8.0.2. Mungkin agak berbeda ya, cuman nggak ada masalah. Nah, sekarang bagaimana cara menjalankan programnya? Nah, itu kita harus membuat suatu project terlebih dahulu. Teman-teman bisa mengklik File New Project atau langsung klik di icon ini. Lalu klik Java-nya, lalu Java Application, lalu Next. Beri project name-nya, jangan ada spasi. Karena kalau ada spasi dia nggak mau. Nggak bagus kelihatan. Jadi kita misalnya PTI. Lalu finish. Kita tunggu prosesnya sampai dia selesai. Nah, jika sudah selesai, maka dia akan seperti ini. Nah, lalu langkah apa yang dilakukan setelah ini? Nah, kalian bisa klik icon ini atau bisa juga file new file. Lalu kita klik Java di sini. Lalu Java class. Lalu kita pencet next. Nah, setelah itu kita beri nama kelasnya. Misalnya kita mau membuat program Java tentang bangun datar. Kita kasih nama bangun datar. Lalu klik finish. Kita tunggu, maka akan jadi seperti ini. Nah, yang tadi itu, yang ini namanya main class atau kelas utama yang dinamakan pti.java. .java itu adalah ekstensi karena dia sebuah program berbahasa Java. Nah, yang ini adalah kelas kedua namanya, yang dinamakan bangun datar.java. Nah, lalu bagaimana di mana kita akan mengoding? Yaitu sama seperti bahasa pemrograman yang lainnya atau di C++, itu kita mengoding itu pada main-nya, atau yang pada C++ itu void main namanya. Nah, kalau pada Java itu namanya ya void main juga, cuman ada tambahan lainnya. Nah, yaitu bagaimana kita mau membuat mainnya atau utamanya pada program, yaitu kita tinggal ketikkan psvm. Nah, sebentar. PSVM ya, kita klik di sini. Nah, setelah PSVM lalu kita tekan tab pada keyboard. Misalnya kita buat PSVM lalu tab. Maka akan terjadi seperti ini. Dia akan membuat
main pada programnya, yaitu public static void main. Nah, fungsi dari public static void main ini ialah sama seperti pada C++ yang sudah kalian pelajari, yaitu tempat kalian mengodingnya. Nah, di sini misalkan kita mau menampilkan nama gitu. Nah, kalau pada C++ itu kan kita kalau mau menampilkan sesuatu itu kita mengoding dengan sintaksnya yaitu cout kan. Nah, pada pemrograman Java itu kita menggunakan sout. Lalu pencet tab pada keyboard. Nah, lalu akan muncul system out println. Nah, ini sama fungsinya dengan cout. Nah, lalu kita ketik maksudnya nama kita masing-masing gitu. Lalu kita tampilkan juga npm misalnya. Nah, nanti yang ketika kita running maka akan muncul nama dan npm gitu. Nah, sekarang bagaimana running di bahasa Java atau pada NetBeans? Yaitu kita bisa klik run di sini lalu run file. Nah, setelah itu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika kalian run, maka akan muncul seperti ini. Maka dia akan tampil ada nama dan di bawahnya npm. Nah, sekarang di sini kan ada system out println. Nah, coba kalian hapus ln pada salah satunya. Misalnya ln-nya kita hapus nih dua-duanya pada codingan. Kita hapus ln-nya di kedua-duanya. Apa yang terjadi? Kita run lagi ya. Kita run lagi. Kita run. Kita tunggu prosesnya. Nah, maka hasil runningnya itu berbeda seperti hasil running yang tadi setelah kita hapus ln-nya pada sout tadi. Nah, lalu bisa kita simpulkan bahwasanya ln pada sout itu gunanya adalah untuk membuat baris baru seperti itu. Nah, jika teman-teman mau menambahkan baris baru setelah string, nah maka pakailah ln tersebut. Kalau nggak mau menambahkan, itu hapuslah ln-nya. Nah, sekarang kan kita perlu nih, harusnya npm-nya ini kan di bawah. Lalu kita tulislah ln-nya. Seperti tadi. Nah, sekarang kan kita mau membuat program Java bangun datar nih. Nah, sekarang kita hapus dulu yang ini. Nah, kita sekarang mau membuat program Java bangun datar. Misalnya kita mau membuat luas persegi panjang, misalnya kita buat luas persegi panjang. Nah, lalu kita inisiasi variabel, yaitu ada integer, ada float. Nah, kita kan mau menggunakan integer saja.
integer A, misalnya seperti itu. B, nggak usah A, B deh. P untuk panjang, L untuk lebar, lalu ada luas untuk luas. Kita inisiasikan sebagai integer variabelnya. Nah, lalu di sini kita tulis P sama dengan, misalnya kita buat 3. Jangan lupa titik koma ya. Lalu L-nya sama dengan 4 misalnya. Nah, setelah itu kita buat rumus pun boleh juga. Kita buat rumus. Luas sama dengan, luas persegi panjang itu kan P kali L kan ya. Lalu tulis saja P bintang L. Lalu titik koma. Nah, ini kan belum tertampil nih luasnya. Lalu bagaimana cara menampilkan luasnya? Nah, ya udah kita buat lagi S out. Nah, sekarang kita buat dulu ya, kita tampilkan panjangnya berapa? Panjang persegi panjangnya. Nah, cara memanggil variabel di Java itu kalian tinggal tambah lalu variabelnya. Nah, ini maksudnya adalah dia memanggil isi dari variabel P, di mana isinya itu adalah 3. Maka nanti hasilnya adalah panjang PP titik 2 spasi 3. Nah, bakalan seperti itu. Lalu kita buat lagi S out. Lebar PP. Lalu panggil lagi variabel L biar dia menampilkan isi dari lebarnya. Nah, setelah itu apa? Kita panggil juga luasnya. Luas PP titik 2 sama seperti yang tadi ya. Tanda tambah luas. Seperti ini. Nah, ini sudah menampilkan sebuah bangun datar yaitu luas persegi panjang. Lalu silakan run. Kita tunggu bentar. Maka akan muncul seperti ini, gitu. Sebagaimana yang kita telah buat. Nah, kita tampilkan pertama yaitu system out println luas persegi panjang. Lalu ada panjang PP, kita panggil variabel P-nya itu 3, lalu lebarnya, lebar PP di plus L, itu kita panggil variabel lebar, lalu ada luasnya juga. Kita panggil variabel luas dari rumus luas. Seperti itu ya. Nah, sekarang tugas individunya. Nah, seperti ini, tugas mandiri. Buatlah suatu program dengan bahasa Java seperti tadi mengenai rumus bangun datar atau bangun ruang. Tiap-tiap dari kalian itu jangan ada yang sama bangun datar dan bangun ruangnya. Kan banyak tuh, mau keliling kek, mau luas kek. Yang penting jangan ada yang sama tiap orangnya. Jika ada yang sama maka nilainya 0 bagi yang sama. Jadi ya pandai-pandai kalian lah sekelas bagaimana cara membaginya. Nah, ini nanti kalian screenshot aja ya seperti ini. Nah, ini boleh kalian screenshot langsung pun nggak apa-apa. Yang penting codingnya itu nampak dan hasil runningnya juga kelihatan. Lalu masukkan ke Word, lalu save sebagai PDF. Nanti abang buat assignment-nya di Classroom. Baiklah, kalau kalian ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup atau di komentar. Boleh juga
Tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.